Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak ustazah kita kembali dapat belajar melanjutkan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak ustazah hari ini cerah ya, panas, cerah ya. Ya, pembelajaran kita maju ya. Ini hari Jumat dimajukan ya, dari pembelajaran Sabtu itu ke hari Jumat. Ya, anak-anak saja kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu itu penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Ya, itu ya. Sebelumnya penyebab pergaulan bebas dari orang tua. Ya, faktor orang tua ya. Faktor penyebab pergaulan bebas itu faktor orang tua. Ya, adanya kesenjangan antara orang tua dan anak ya. Kesenjangan dalam mengatasi berbagai masalah, kemudian kekurang pedulian orang tua, kemudian ketidakmengertian kasus yang terjadi pada zaman sekarang, kemudian faktor agama dan iman. Kemudian ada lagi apa? Perubahan zaman. Kemudian penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, yang pertama sikap mental yang tidak sehat. Nah, ini sikap mental yang tidak sehat ini apa? Kemarin maksudnya? Apa? Siapa yang bisa jawab? Sikap mental yang tidak sehat, ya banyak faktor ya mengapa mental seorang anak itu bisa terganggu, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ya, masa remaja itu ya, anak-anak remaja itu merasa apa? Bangga terhadap pergaulan yang ada pada saat ini ya. Ya, bahkan pergaulan yang terkadang tidak sepantasnya ya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah ya. Di saat kondisi ya, emosi seorang anak itu ya lagi labil, anak ustazah ya, terkadang kan pemahamannya itu belum cukup matang untuk menghadapi suatu masalah atau sesuatu hal ya. Nah, kemudian muncul ya bergabung dengan teman-teman yang harusnya ya selalu diberi pengertian oleh orang tua, diawasi oleh orang tua bahwa memilih teman itu harus bagaimana ya, teman yang bagaimana kan gitu kan, teman yang baik misalnya yang mengajak pada kebaikan. Nah, kurangnya pengawasan hingga bergaullah dengan teman-teman yang kurang baik ya kan, hingga bagaimana terbentuklah kepribadian yang tidak wajar ya, misalnya menyimpang dari norma yang berlaku ya. Kemudian banyak juga orang tua yang memang tidak peduli, acuh tak acuh ya kan. Kemudian lagi banyak faktor lah ya di lingkungan sekitar yang suka apa? Membuli, mengolok-olok seperti itu ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang memaksakan kehendak dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak. Nah, inilah yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup mereka. Ya, seperti biasa. Kemudian mereka ini akhirnya bagaimana? Lari dari berbagai masalah hingga masuklah mereka ke dalam ya pergaulan bebas ya. Di mana anak-anak yang melakukan pergaulan bebas ini bagaimana? Bebas tanpa aturan, tanpa ikatan. Jadi mereka bebas melakukan apa saja yang semau mereka, seperti itu ya, semau mereka, sesuai yang mereka inginkan, bebas tanpa kontrol dari orang tua ya, maupun dari lingkungan sekitar ya, dari masyarakat seperti itu. Ya, anak-anak ustazah, jadi ini muncullah sikap-sikap mental yang tidak sehat ya. Kemudian yang kedua, pelampiasan rasa kecewa
ya, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter. Ya, Ustazah mau tanya sama anak-anak Ustazah, di antara kalian di sini ada nggak orang tua yang memaksakan kehendak harus begini, yang nggak baik lah, gitu, ya, yang kurang baik? Karena setahu saja nggak ada orang tua itu ya yang mengarahkan anaknya pada hal-hal yang tidak baik. Ada yang merasa seperti itu? Nah, kalau ada yang merasa, sekali lagi anak ustazah harus berpikir dulu. Yang disampaikan orang tua itu benar tidak ya? Harus seperti itu dicerna dulu. Kalau kita merasa, aduh ini Umi Abi terlalu memaksakan kehendak, anak nggak sanggup, kan gitu kan? Kita belum mencerna apa yang disampaikan orang tua, misalnya ini nanti mengarah kepada apa, dampaknya apa bagi kita. Kita belum berpikir seperti itu aja kita sudah langsung mencap orang tua otoriter. Nah, itu yang tidak boleh ya anak ustazah, ya kan? Kita harus berpikir dulu, Umi Abi nyuruh begini pasti ada tujuannya. Kalau tujuannya mengarah pada kebaikan, ya kita wajib patuh taat, walaupun terkadang kita merasa bagaimana? Terpaksa dan tidak, ada rasa nggak suka. Nah, rasa terpaksa dan tidak suka itu terkadang harus kita pikir dulu, benar nggak sikap kita seperti itu, kan gitu kan, terhadap orang tua yang mengarahkan pada kebaikan. Yang disuruh orang tua itu yang baik atau yang jelek, kan gitu kan? Pasti yang baik sih, gitu kan. Kenapa tidak suka? Nah, itu kan masalah di diri kita, berarti dengan emosi kita yang masih labil harus bisa kita redam, kan gitu kan. Nah, jadi insya Allah ya orang tua anak-anak saja pasti baik-baik ya, pasti mengarahkan anaknya pada hal-hal yang baik, nggak mungkin enggak, kan gitu kan. Jadi kalau ada hal-hal yang disampaikan oleh orang tua yang merasa kita kayak tidak suka, tidak senang, kita harus berpikir dulu, berpikir positif dulu, utamakan berprasangka baik, utamakan berpikir positif. Apa gunanya orang tua? Kadang kan orang tua juga menjelaskan, supaya begini nak, Umi Abi berkata ini itu supaya seperti ini nak, supaya baik, supaya begini, pasti yang baik-baik, kan gitu kan. Nah, jadi jangan utamakan apa? Emosi kita gitu, rasa kecewa kita. Nah, kita harus berpikir positif. Kita ini anak ya dari orang tua kita gitu ya. Pasti orang tua kita mengarahkan kita pada hal-hal yang baik ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada rasa-rasa kecewa apa, kita belakangkan dulu. Kita harus utamakan prasangka yang baik, berpikir positif. Hingga apa? Rasa terpaksa kita, kecewa kita itu hilang. Kadang kan itu kan ya datangnya bisa dari setan, kan gitu kan. Kita mau sesuai apa yang kita mau gitu. Harus ada, harus bisa. Nah, tapi kita pikir dulu, benar nggak yang kita lakukan itu? Nah, kita harus berpikir dulu anak ustazah ya. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu kita ya. Nah, jadi di sini pelampiasan rasa kecewa, ya, terhadap orang tua yang bagaimana otoriter atau terlalu membebaskan. Nah, ada juga orang tua yang terlalu membebaskan anak ustazah, banyak ya, banyak kasus orang tua yang otoriter terhadap anak. Kemudian banyak juga kasus yang terjadi di masyarakat, orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, iya kan? Membebaskan anaknya melakukan apa saja gitu. Dari segi materi tidak kekurangan ya, hingga bagaimana, hingga lepas kontrol orang tuanya disebabkan karena sibuk bekerja misalnya ya, jadi kurang pengawasan terhadap anaknya. Nah, di situ terkadang anak bagaimana, merasa kurang kasih sayang, hingga si anak ini merasa kecewa, hingga mencari tempat yang nyaman bagi dia ya. Nah, tempat yang nyaman bagi dia dan merasa dia di situ diperhatikan, di lingkungan itu dia diperhatikan. Nah, rupanya lingkungannya salah, kan gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi anak ustazah di usia remaja ini, anak-anak ustazah perlu menimbang-nimbang ya dan banyak-banyak apa? Berdoa. Semoga di usia remaja ini anak ustazah ya tidak mengalami kelabilan yang sangat hebat atau berlebihan hingga hilang apa ya, arah ya, bahkan cakap orang tua tidak terpedulikan, jangan sampai seperti itu. Berdoa ya. Nah, jadi ingat, apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, kalau itu mengarah pada kebaikan, sekalipun kita mungkin merasa berat, nah ingat pasti yang baik gitu kan. Bismillah, jalani gitu ya kan, terima seperti itu ya anak ustazah.
Nah, jadi jangan sampai kita pada mengikuti remaja-remaja yang pada saat sekarang ini, mereka yang mungkin dari segi materi mereka nggak kekurangan, ya, tapi dari segi kasih sayang perhatian orang tua kurang. Nah, kita bagaimana? Kurang apa orang tua kita pada kita, kan gitu kan? Hingga kita harus patut bersyukur, ya kan? Kalau orang tua kita masih marah, itu tandanya dia masih sayang, masih peduli, masih mengawasi kita, ya kan? Nah, dan kita harus berpikir jangan sampai dia marah lagi, kan gitu kan? Kita berubah sikap kita. Seperti itu, kalau sudah dinasihati berubah sikap kita jadi lebih baik, ya. Kemudian di sini sering memberikan tekanan terus menerus, ya, pada si anak hingga anak merasa kecewa, hingga labil, ya, sangat labil dalam mengatur emosi akhirnya. Nah, seperti itu ya anak saja, rasa kecewa. Kemudian kegagalan remaja menyerap norma. Ya, hal ini sebabnya apa? Karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi, ya, percampuran kebudayaan berbeda, dua kebudayaan berbeda, ya, modern, ya. Ya, kalau dulu kan bagaimana anak ustazah? Kalau dari segi mainan aja bagaimana? Mainannya itu aja, kalau anak-anak dulu masih mengenal mainan-mainan tradisional. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sudah mulai hilang hal-hal seperti itu, ya kan? Ditambah dengan berkembangnya teknologi seperti gadget. Nah, permainan mengarah kepada itu, ya. Bahkan tidak melihat lagi permainan yang masuk itu, hiburan yang masuk itu terkadang bertentangan dengan syariat, ya, tidak dilihat lagi. Kenapa? Karena saking senangnya, karena ya sudah sudah candu seperti itu, ya kan? Nah, kemudian pergaulan juga, ya. Dulu mungkin pergaulannya ya masih biasa, ya, kekeluargaannya, kepeduliannya satu teman dengan teman lain itu sangat besar, tapi kalau sekarang sudah berubah, ya. Apalagi kehidupan di kota dengan di desa itu berbeda, ya. Bahkan sekarang pun, ya, kalau kita katakan di desa-desa, kalau sudah namanya masuk, mereka mengenal teknologi, seperti mereka juga sudah memakai HP, gadget, ya pasti beda itu sikapnya anak ustazah. Jadi orang tua di sini harus besar perannya dalam mengontrol, mengawasi anak-anak, ya, hingga sikapnya tidak berubah dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, ya. Ini misalnya pergaulan yang mengarah pada budaya barat. Nah, seperti itu dia. Jadi sudah salah, ya, dalam bersikap, ya anak ustazah. Jadi budaya barat yang dicontoh, mulai dari mungkin bagaimana cara berpakaiannya, mulai dari cara bergaulnya, kemudian apalagi cara bicaranya, semuanya berubah, ya. Sopan santun itu bagaimana? Kurang, ya. Sopan santun itu kurang. Nah, dan sangat cuek dengan orang tua maupun orang sekelilingnya, ya, yang hanya dipentingkan kawan satu kelompok, di mana dia merasa nyaman di situ, ya. Jadi kita berlindung, ya, anak-anak ustazah, dari remaja-remaja yang seperti ini, ya. Nah, kita lihat dampak pergaulan bebas. Nah, ini dampaknya ada 6. Seks bebas, sudah jelas, ya anak ustazah. Kalau sudah pergaulan bebas, tidak lagi bisa membedakan mana baik, mana benar pergaulannya, ya. Nah, ini pasti mengarah kepada seks bebas, yaitu biasanya ya, melakukan seks bebas di luar nikah seperti itu, hingga muncullah masalah-masalah baru. Apa itu? Hamil di luar nikah, iya kan? Hamil di luar nikah, dan begitu melahirkan bagaimana? Anaknya dibuang. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak sekali, dibuang di tong sampah, dibuang di hutan, dibuang di paret. Nah, ya, itu dampaknya semuanya, ya, dari pergaulan bebas. Jadi kita sangat mengerikan. Makanya syariat Islam itu sangat, ya, menjaga batasan-batasan antara, ya, laki-laki dengan perempuan pergaulannya, anak ustazah, ya. Jadi anak ustazah jangan coba-coba, ya, bertegur sapa dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tanpa tujuan yang jelas. Mau kenal-kenalan, misalnya kenalan di FB, ya kan? Biasa itu kita kan coba-coba cari api, nanti terbakar sendiri, bahaya, ya kan?
Biasa itu anak-anak remaja, coba-coba kan anak-anak remaja kan suka coba-coba kan, di apa namanya, di usianya yang lagi labil, coba-coba apalagi dia nengok foto profilnya, oh ganteng ini itu, ya coba-coba kenalan, tanya-tanya siapa nama, jangan coba-coba. Kalau sudah ada terbetik seperti itu di hati, cepat-cepat istighfar, karena itu datangnya dari setan. Ya, apa maksud kita, apa tujuan kita, nggak takut dosa kan gitu kan. Jadi anak-anak ustazah, kalau kehidupan sekarang itu banyak sekali fitnahnya ya, cobaan ujiannya banyak sekali, apalagi masa anak ustazah ini usia remaja. Ya, banyak sekali cobaannya dalam bergaul, dalam memilih teman, ya, dalam berteman. Jadi anak ustazah ya tidak boleh lupa Lupa ya, terus berdoa sama Allah, kemudian amalkan zikir pagi petang agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan mungkar, ya, kita dilindungi yang namanya dari kejahatan makhluk. Makhluk itu makhluk apa ya? Makhluk dari yang namanya dari bangsa manusia ataupun bangsa jin. Seperti itu kan? Anak saja, jadi amalkan zikir pagi petang. Karena fitnahnya sekarang ya mengerikan ya. Hipnotis di mana-mana anak ustazah, ya. Ya kan? Jadi sihir itu pun mulai marak berkembang anak ustazah. Bukan hanya langsung bertatapan, bahkan lewat lewat HP banyak terjadi penipuan, ya. Begitu kita dengar telepon, kita sebenarnya terhipnotis, udah ditransfer aja itu duit ke rekening, ya kan. Nah, jadi banyak sekali modus sekarang kejahatan anak saja. Makanya kita nggak boleh lupa untuk mengamalkan zikir pagi petang agar kita terhindar dari perbuatan yang mungkar, ya anak saja. Nah, jadi ini ya dampak pergaulan bebas itu tadi, seks bebas. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali bahayanya anak ustazah ya. Jadi kalau anak-anak ustazah semuanya kan sudah balik nih ya, rata-rata sudah balik ya. Jadi anak wanita itu biasanya lebih sulit menjaganya daripada anak laki-laki anak ustazah. Ya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa nanti yang dia bisa menjaga anak wanitanya, ya, dia dengan Rasulullah di akhirat nanti dekat, sangat dekat, ya. Seperti Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Itu ada hadisnya anak ustazah. Jadi kita sebagai anak wanita, ya, begitu kita balik, kita harus menjaga diri. Kemana-mana pakai hijab yang rapi sesuai dengan syariat. Jadi anak ustazah, hijab itu wajib ya. Wajib menurut syariat Islam kita. Jangan katakan tidak wajib, wajib anak ustazah. Terjulur dari kepala, ya, ujung rambut sampai menutupi badan kita anak ustazah, ya. Jadi tidak pakai jilbab yang segi-segi 4, ya, tapi jilbabnya pendek gitu, nampak dari samping kiri kanan, nampak ini bentuk badan kita. Nah, tidak seperti itu ya. Jangan ikuti tren model-model hijab sekarang ya. Banyak ya model tren hijab ya, hijab modern sekarang ya. Jadi hijab itu gunanya apa gitu? Kita kembalikan lagi ke hukum asalnya. Hijab itu ya untuk menutupi ya aurat kita kan gitu kan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tren-trenan, dipakai supaya juga tambah cantik. Nah, salah sudah niatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sekarang mencari ridho Allah kan gitu kan, bukan mencari ridho manusia. Manusia kan pasti akan berubah. Nanti sebentar begini lagi modelnya, nanti sebentar begini lagi. Banyak sekali perubahan model-model dalam berhijab ini anak ustazah. Yang dipakai supaya apa? Supaya tambah cantik, supaya tambah dilihat orang bagus misalnya. Ya kan gitu kan? Itu menurut pandangan manusia, tapi tidak seperti itu yang Allah dan Rasul perintahkan ya. Kita harus melihat kepada syariat kita. Bagaimana yang syar'i? Supaya kita mendapatkan pahala dari sana, supaya mendapatkan ridho dari Allah. Dan ujung-ujungnya apa? Tujuan kita sama semua kan, mau masuk surga kan? Ya kita ikuti sesuai syariat. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu satu ya anak ustazah ya dalam berhijab. Jadi anak ustazah harus tahu batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Wajib menjaga diri anak ustazah ya. Ya bisa ya ditanamkan dalam hati ya. Jadi masa anak ustazah ini masa belajar sungguh-sungguh. Masih muda anak ustazah. Berapa banyak yang usia kalian ini ya, kalau kita lihat kasus banyak terjadi di Indonesia. Masa-masa seperti kalian ini sudah yang namanya pacaran, kemudian ada yang sudah ya melakukan seks bebas. Banyak anak ustazah ya. Jadi sangat mengerikan pergaulan sekarang. Jadi sayangi diri, jaga diri sendiri. Sayangi orang tua, sayangi keluarga. Jangan buat jelek keluarga kan gitu kan. Nah, jadi
keluar kemanapun, kalau namanya ada datang tamu atau siapa saudara yang bukan mahram, sepupu bukan mahram ya anak ustazah, ya bukan mahram. Jadi kalau sepupu itu halal dinikahi, boleh nikah sama sepupu anak ustazah. Berarti kita nggak boleh menampakkan aurat pada sepupu laki-laki ya, sepupu laki-laki anak ustazah ya. Jadi nah kita harus menjaga diri kita ya, yang menutup aurat kita seperti itu anak ustazah ya. Jadi jaga di diri, jangan sampai orang lain melihat kita itu bagaimana ingin melakukan suatu hal kejahatan. Gara-gara apa? Gara-gara kita. Mungkin dari segi pakaian kita yang mencolok. Namanya apa? Apa kata Rasulullah? Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki, melainkan apa? Wanita anak ustazah, wanita. Jadi fitnah paling besar bagi laki-laki itu adalah wanita anak ustazah. Ya, mungkin kita pakaian rapi sesuai syariat aja orang kagum anak ustazah. Cobalah, namanya manusia. Kita nutup aurat kita rapi seperti itu, rapat. Kagum mereka, senang mereka. Bahkan mungkin ada yang penasaran, itulah manusia. Apalagi kita yang bagaimana? Tidak menutup aurat. Nah, jadi seorang wanita itu mahal ya anak ustazah. Kita seorang wanita itu mahal. Jadi jaga diri kita. Ya kan, jaga diri kita, tutup aurat dengan rapi ya seperti itu ya, menjaga batasan-batasan antara laki-laki dengan perempuan ya, karena anak ustazah sekarang ini masa labil-labilnya, jadi harus dengar cakap orang tua, kemudian terus menuntut ilmu agama ya, membentengi diri dengan ilmu agar kita tidak mudah terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik. Nah kemudian ketergantungan obat narkoba. Nah kalau sudah pergaulan bebas anak ustazah pasti pelariannya kemari ya, narkoba, minuman keras, seks bebas itu ya sudah pasti bagaimana kesehatan menurun. Nah karena ini kan semua merusak saraf-saraf otak ya anak ustazah, akhirnya bagaimana bisa menyebabkan kematian ya kalau sudah mengkonsumsi obat-obat narkoba tersebut. Nah kemudian dari situ juga merenggangnya hubungan keluarga. Kenapa? Karena sudah terpengaruh dengan obat-obatan tersebut ya. Keluarga terabaikan seperti itu ya, tidak mendengar lagi apapun kata orang tua, orang sekeliling yang mengarahkan pada kebaikan, itu sudah tidak berguna lagi menurut dia ya. Pokoknya harus dapat itu obat kan gitu kan, hingga akhirnya apa? Tindak kriminal, mencuri ya kan, membunuh, nggak masalah, yang penting dapat duit bisa beli narkoba. Nah itu yang mengerikan ya anak saja. Nah jadi merusak hubungan keluarga ya, kemudian menurunnya prestasi belajar ya, sudah tidak ada lagi itu prestasi belajar ya, mengarah ke pelajaran aja enggak ya, bahkan enggak ingin lagi bersekolah. Pokoknya gimana biar bergabung dengan teman-teman yang seperti itu, dapat apa yang dia inginkan. Kalau sudah ketagihan kan berbahaya. Kemudian terjerumus pada dosa ya, dosa besar ya anak ustazah ya, mengkonsumsi barang-barang haram ya, berdosa, banyak sekali dosanya, berlipat-lipat ganda. Udah mengkonsumsi benda haram, kemudian lagi melakukan seks bebas, kemudian dengan keluarga itu tidak harmonis, kesehatan menurun, berlipat-lipat ya, kesusahan yang didapat ya. Itu di dunia, di akhirat gimana lagi balasannya ya, mengerikan ya anak ustazah. Kita berlindung dari perkara-perkara tersebut dan berlindung kita jauh ya dari dampak namanya pergaulan bebas. Solusi pencegahan pergaulan bebas, satu, memperbaiki cara pandang ya. Apa ini? Bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan ya. Kalau misalnya kita, keluarga kita, orang tua kita hidup apa adanya, itulah keluarga kita. Kita patut bersyukur anak ustazah. Itu yang harus kita perbaiki ya. Ini yang ada, kita syukuri. Begini orang tua saya, bersyukur masih punya orang tua, masih bisa hidup akrab ya, walaupun mungkin ada kekurangan sedikit dari segi materi atau ekonomi ya, tapi kita bersyukur. Insya Allah hidup kita bagaimana? Tenang ya, memperbaiki cara pandang. Jadi hidup itu hidup dengan penuh sabar dan syukur ya, dan dijalani dengan hati yang ikhlas
Seperti itu anak ustazah. Kemudian menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, di sini perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, ini tadi anak ustazah ya, jika ada waktu luang anak ustazah alihkanlah pada hal-hal yang positif. Seperti apa? Ya, tidak lupa ya ustazah mengatakan itu selalu, karena kalau anak ustazah lakukan itu manfaatnya ya bagi anak ustazah seperti apa? Merojaah hafalannya banyak ya. Ya makin kita ulang-ulang makin bertambah-tambah pahala kita. Itu yang harus kita ingat. Pahala kita dunia akhirat insya Allah akan Allah bantu kita dari kesulitan, kesusahan. Ya, merojaah hafalan, merojaah pelajaran agama, membantu orang tua, lakukan hal-hal positif dalam waktu luang. Ya, dan menghasilkan pahala ya, bukan menghasilkan apa dosa. Berapa banyak orang yang ya menyia-nyiakan waktu luang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, habis waktu main game, habis waktu melihat sosmed, segala macam yang dilihat yang nggak penting, yang bisa mendatangkan dosa. Nah, kita terhindar dari seperti itu ya. Kemudian jujur pada diri sendiri, yang menyadari pada dasarnya tiap individu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing, hingga lakukanlah hal-hal yang positif yang terbaik untuk apa? Untuk diri sendiri ya. Kita ingin berprestasi, ya lakukan dengan cara yang jujur ya. Belajar yang jujur ya, ujian juga jujur ya, tidak melakukan kecurangan seperti itu ya. Dan jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri ya. Jadi diri sendiri ya anak ustazah ya. Kemudian memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang tua ya, orang tua orang lain ya, sehingga terbina hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi kita perlu bergaul dan kita harus lihat lingkungan tempat kita bergaul ya, tentunya yang mengarah dan mengajak pada kebaikan ya. Kemudian berkomunikasi, kita harus pandai berkomunikasi, terutama dengan orang tua ya anak ustazah. Kita nggak boleh menyembuhkan sesuatu yang merasa mengganjal di hati. Kita tanya ya kalau kita tidak paham, kemudian kita sharing dengan orang tua kalau kita merasa kesulitan. Nah, di situ akan terbina komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ya. Kemudian perlunya remaja berpikir masa depan. Nah, setiap remaja tentunya apa? Punya cita-cita. Nah, jadi kalau dia punya tujuan dalam hidup, dia punya cita-cita, dia pasti berusaha untuk meraihnya. Walaupun rintangan itu berat ya, terkadang cobaannya ya berat, tapi kalau dia berniat dan memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu ya. Nah, kemudian menanamkan nilai ketimuran. Nah, di sini maksudnya apa? Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Nah, di sini berkaitan dengan nilai keislaman yang juga membentuk akar budaya ketimuran ya. Nilai yang bersumber pada ajaran ya agama. Nah, ini perlu dipegang kuat. Nah, jadi anak ustazah menuntut ilmu agama terus ya anak ustazah ya. Terus menuntut ilmu agama, tiada henti dan bosannya, ikhlas dan sabar karena Allah. Kurangi menonton televisi. Jadi anak ustazah ya kalau bisa nggak usah nonton TV lah. Iya kan? Karena TV itu kadang banyak sekali ya, kayak sekarang acaranya apa? Sinetron lah ya, itu banyak ya menghiasi layar kaca seperti itu. Ya, jadi hindarkan saja. Banyak beraktivitas secara positif, yaitu tadi melakukan hal-hal yang positif. Kemudian sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Nah, kita harus tahu apa bahaya pergaulan bebas. Tadi sudah tahu ya dampaknya ya. Nah, kita sudah tahu itu, maka kita menjaga diri anak ustazah. Kemudian menegakkan aturan hukum. Ya, bagi yang bangga ya menegakkan aturan hukum di sini adalah menghentikan selain adanya perangkat hukum atau aturan hukum yang bisa menjeratnya. Ya, jadi kalau misalnya melakukan pergaulan bebas, nah itu harus ada hukuman yang memberikan efek jerah pada anak ya. Harus ada efek jerahnya. Semoga tidak terulang lagi ya. Jadi harus tegak hukum anak ustazah. Apalagi dari segi syariat Islam ya. Ya, kalau kita tegakkan syariat Islam di negara kita mungkin bagaimana? Insya Allah ya kejahatan itu berkurang, bahkan mungkin tidak ada kan gitu kan. Karena kalau tegak syariat Islam yang misalnya mencuri seperti itu ya kan, melakukan pergaulan bebas, nah itu kan berat ya, berat sekali hukumannya. Jadi mungkin akan memberikan efek jerah
Dan kejahatan mungkin tidak ada kan begitu, tapi negara kita negara hukum juga ya, tapi hukum yang dibuat ya oleh pemimpin negara kita ya, presiden. Ya, anak ustazah, jadi itu ada 10 apa tadi? 10 solusi pencegahan pergaulan bebas. Jadi yang terpenting anak ustazah, kita harus dekat dengan ilmu agama. Enggak ada lain anak ustazah, dekat dengan ilmu agama. Belajar terus ya, mengenal ajaran agama Islam kita agar terhindar dari perkara keji dan mungkar anak ustazah. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Ada 5 ya. Kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Nah, kondisi fisik ini kondisi fisik kita ya, bagaimana ya, mempengaruhi pergaulan. Ya, anak ustazah, waktunya tidak terasa sudah habis. Nah, di sini juga ada cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Nah, di sini ada ya. Saja bacakan secara garis besar. Ingat kepada orang tua. Nah, ingat kepada orang tua anak ustazah ya. Sayangi orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan mendidik kita. Ya, jangan melakukan hal-hal ya yang menyimpang dari norma. Kemudian memperbanyak aktivitas yang positif seperti yang saya katakan tadi ya. Isi waktu luang dengan hal-hal yang positif yang mendatangkan pahala. Ya, kemudian mentaati aturan hukum yang berlaku baik di rumah, di keluarga ya, di rumah, di keluarga, di masyarakat maupun di negara ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, pilih teman yang baik ya anak ustazah dalam bergaul. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Di sini ada berapa ini? Ada 8. Nanti anak ustazah baca ya. Dan jangan lupa ini diringkas secara garis besarnya saja ya anak ustazah ya, diringkas pindahin ke catatan agar tidak ketinggalan dalam materinya ya, dan bahan untuk ujian di ujian semester di bulan 6 insyaallah. Baik anak ustazah, semoga ini ya bermanfaat bagi anak ustazah ya. Jangan lupa amalkan zikir pagi petang walaupun dimanapun kita berada ya, di rumah atau mau di luar rumah ya, karena kejahatan sekarang ini marak ya anak ustazah, modusnya berbagai macam cara. Nah, seperti itu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Fani. Tadi juga. Ada si Fani di sini. Ini juga. Iya, masuk saja. Dia nggak ada ngirim ujian praktek kok.